Ya pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengarkan bersama bagaimana kronologi peristiwa yang disampaikan dari Ibu Tuti yang menjadi korban tabrak lari. Nah, kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi. Ini versi dari pihak kepolisian dan juga dari keluarga almarhum Bapak Darso. Kami hadirkan untuk Anda. Begini Pak Arianto Sutadi dan juga Pak Yusuf Warsim, ini kami coba untuk merangkum bagaimana kronologi yang terjadi dari versi pihak kepolisian ya. Pada 12 Juli 2024 ini Ibu Tuti Wiyanti pemotor mengalami luka serius setelah mengalami tabrakan dengan mobil yang dikemudikan oleh almarhum Bapak Darso di Yogyakarta. Nah, kemudian Pak Darso ini mengantar korban ke rumah sakit. Keluarga korban sempat mengambil gambar ataupun memfoto KTP dari Pak Darso seperti yang tadi disampaikan juga. Dan Pak Darso ini meninggalkan rumah sakit tanpa berkomunikasi atau menyampaikan apapun. Nah, ini sepertinya ada beberapa poin kesamaan ya tadi yang disampaikan oleh Bu Tuti dan juga keluarga. Ya. Dan selanjutnya suami dari Ibu Tuti ini mengejar Pak Darso dengan menggunakan motor dan diserempet hingga kemudian terjatuh. Korban melapor ke Satlantas Polresta Yogyakarta tadi dalam kaitannya untuk melakukan proses pengurusan jasara harja ya Pak ya, kalau berdasarkan keluarga Ibu Tuti. Nah, kemudian pada 21 September 2024 pemirsa, ini tim Gakum membawa almarhum Bapak Darso dari rumahnya menuju ke tempat rental mobil dan dua teman Darso lainnya yang pada saat itu juga terlibat dalam peristiwa kecelakaan. Di perjalanan Pak Darso ini izin untuk buang air kecil dan juga mengambil obat jantung dari rumahnya. Polisi kemudian membawa Darso ini ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Nah, berikutnya pihak kepolisian ini memberitahukan kondisi almarhum Bapak Darso kepada keluarganya dan juga menjemput istri dari Pak Darso. Tim Gakum melanjutkan perjalanan menuju ke dua teman Darso yang pada saat itu berada dalam satu mobil di peristiwa kecelakaan yang bertempat tinggal di Kendal, Jawa Tengah. Dan di 25 September 2024, tim Gakum menghubungi rumah sakit menanyakan kondisi Pak Darso yang masih dalam perawatan medis pada saat itu. Berikutnya pada 27 September 2024, petugas ini mendapatkan informasi bahwa Pak Darso sudah pulang dari rumah sakit dan meninggal dunia di rumahnya. Ini adalah versi polisi tadi pemirsa yang kita lihat. Nah, ini adalah kronologi peristiwa versi dari keluarga almarhum Bapak Darso, di mana pada 21 September 2024 Pak Darso ini dalam kondisi sehat dijemput oleh 3 orang dengan menggunakan mobil tanpa disertai surat penangkapan atau surat tugas pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Poniem, istri dari almarhum Pak Darso ini menerima kabar bahwa suaminya dirawat di rumah sakit pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, Pak Darso ini sempat mengaku kepada Poniem bahwa ia dipukuli oleh orang-orang yang menjemputnya. Poniem melihat ada luka lebam di pipi kanan Pak Darso. Dan pihak keluarga yang mengetahui penganiayaan terhadap Pak Darso ini terjadi sekitar 200 meter dari rumahnya di Kecamatan Mijen. Ini keterangan yang disampaikan oleh keluarga almarhum Pak Darso. Dan hasil ronsen ini menunjukkan adanya pergeseran atau dislokasi dari bagian tubuh Pak Darso. Kemudian ada mediasi antara keluarga Pak Darso dan terduga pelaku. Keluarga Pak Darso diberikan uang sebesar 25 juta rupiah. Keluarga Pak Darso menganggap itu sebagai uang duka, bukan sebagai penyelesaian. Nah, tidak ada itikat baik dari terduga pelaku. Keluarga Pak Darso ini meminta agar kasus ini diproses secara hukum. Nah, ini Pak, tadi Pak Arianto tadi sudah menyampaikan ada 2 peristiwa yang menjadi perhatian ya Pak. Kecelakaan lalu lintas, kemudian dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi. Ada beberapa poin yang berbeda nih Pak kalau kita lihat juga dari pihak keluarga Pak Darso sendiri. Karena ya Pak Darso katanya sempat menyampaikan dipukuli begitu. Tidak ada surat tugas. Nah, sebenarnya prosedur penanganan ketika kemudian ada kecelakaan lalu lintas yang terjadi, mencari siapa pelakunya. Ini seperti apa sih Pak Arianto? Kalau saya melihat ini ya, penanganan ketika mengurus kecelakaan lalu lintasnya itu kelihatannya sih normal ya.
Karena itu kan kejadian, kemudian dilapori oleh polisi, walaupun laporannya itu untuk jasa raja, tapi kan laporan polisi itu kan laporan terjadi kecelakaan. Otomatis polisi akan melakukan penyelidikan untuk itu. Di samping memberikan keterangan untuk syarat-syarat jasa raja itu tadi. Nah ini kan kemudian dalam rangka mengusut masalah kecelakaan itu, tadi kan setelah 2 bulan ya itu dia mengirim 6 orang untuk menyampaikan undangan klarifikasi. Dan itu memang ada dalam sifatnya apa surat undangan klarifikasi? Dalam tahap penyelidikan itu, kalau kita ingin mencari keterangan, maka kita mengundang orang, undangan klarifikasi namanya. Undangan itu sifatnya tidak memaksa. Kalau mau datang ya nggak apa-apa. Kalau undangan penyidikan kan kalau nggak datang kan ada perintah membawa. Kalau ini nggak, silahkan datang. Tapi kemudian hasil daripada keterangan klarifikasi itu bukan merupakan berita acara pemeriksaan saksi, hanya untuk menentukan nanti apakah terjadi tindak pidana apa tidak. Jadi itu kalau konteksnya itu sudah masih on the right track. Nah, ketika datang 6 orang itu, kemudian kan diangkat ke tempat rental, diantar gitu kan, di tengah jalan berhenti kencing dan sebagainya itu, tapi kemudian mengeluh sakit. Di satu sisi kalau menurut keterangan yang saya terima dari humas itu sama-sama kencing kemudian merasa sakit oleh polisi, udah bawa ke rumah sakit aja kan gitu kan. Tapi kalau menurut keterangan ibu itu kan katanya dipukuli gitu kan. Oke lah, dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kan dirawat. Nah kemudian dirawat sudah boleh suruh pulang. Pulang kan masih hidup kan. Kemudian meninggal kan gitu kan. Nah disitulah kemudian ini timbul tanda tanya, apakah itu meninggalnya karena akibat dianiaya atau akibat karena sakitnya itu. Ini yang perlu didalami nanti. Betul. Nah, jadi gitu. Nah, apakah ini juga sudah didalami oleh Kompolnas, Pak Yusuf, mengenai ada atau tidaknya dugaan penganiayaan tersebut? Karena kalau dari berbagai versi ada poin-poin yang berbeda, Pak. Termasuk tadi katanya kalau dari versi keluarga almarhum Pak Darso tidak ada surat tugas, kemudian keterangan dari almarhum Pak Darso menyampaikan sempat dipukuli. Ini sudah mulai diperiksa mengenai hal ini, Pak Yusuf? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, kita sudah mendapatkan informasi awal yang ini memerlukan pendalaman. Sekali lagi peristiwanya 2. Nah, meninggalnya almarhum Darso ini kita anggap berdasarkan informasi yang sudah kita kumpulkan dari Polda DIY dalam proses penyelidikan. Penyelidikan laka lantasnya, kan itu. Nah, meninggalnya itu berhubungan dengan proses yang sedang dilakukan oleh 6 oknum tadi melakukan penyelidikan itu kan. Nah, tentu itu peristiwa yang pertama. Nah, kemudian peristiwa yang kedua ini kita kan tidak tahu soal meninggalnya ini sebelum adanya LP. Nah, ini menjadi peristiwa yang kedua. Tentu dalam proses hukum 2 hal ini berbeda. Nah, 2 hal ini berbeda. Katakanlah apabila almarhum sekarang masih hidup, proses hukum yang laka lantasnya berjalan. Tapi ini karena sudah meninggal dunia, demi hukum pasti dihentikan. Nah, itu. Nah, dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, 2 peristiwa ini masing-masing berjalan berbeda. Nah, terkait dengan apakah ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh 6 oknum di saat melakukan penyidikan laka lantas itu, tentu itu wilayahnya ada pada Propam DIY. Nah, untuk Ibu Poniem yang melaporkan meninggalnya suaminya dengan dugaan penganiayaan, itu tetap diproses di Dirkrimum DIY. Nah, itu yang kita dorong. Terkait dengan hal ini, maka sekali lagi kita berharap penyidik cermat. Cermat, semua apa yang telah terjadi dari sejak bersentuh dengan oknum 6 tadi pada saat melakukan penyelidikan laku lantas itu, disitulah dimulainya kan. Dimulainya, apakah ada dugaan menganiaya, apakah ada potensi dugaan kekerasan atau tidak pada saat penyelidikan itu, terus dihubungkan informasi-informasi yang dikumpulkan penyidik benar enggak, sakit, tentu dicek rekam medisnya, di rumah sakit apa, ini ada fakta misalnya, ada informasi bukan fakta, informasi dulu,
Rumah Sakit Permata pada saat tanggal 21 itu, atau ada rumah sakit sebelumnya. Itu semua tentu kita harap dikumpulkan oleh penyidik sehingga benar-benar pertama menyimpulkan penyebab kematian, yang kedua apakah ada peristiwa pidana dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh 6 oknum tadi pada saat melakukan penyelidikan. Sejauh ini yang diterima oleh Kompolnas laporannya seperti apa, Pak? Mungkin status dari ke-6 oknum anggota polisi ini dan juga prosesnya sudah sampai sejauh mana? Ya, sementara karena ini wilayahnya berbeda, kita lebih fokus prioritasnya ya. Prioritasnya karena ini laporannya dugaan penganiayaan oleh oknum, maka prioritas kita ada pada DLP Ditkrim Jawa Tengah ini. Meskipun kita juga meminta agar proses yang sudah berjalan di DIY kaitannya dengan SOP, prosedur, penanganan yang dilakukan 6 oknum tadi sudah sesuai atau tidak, itu juga akan kita monitor. Jadi 2 peristiwa ini kita pantau sebagai pengawas. Baik. Bu Tuti, mengenai penanganan kasus kecelakaan tabrak lari lah ya yang dialami oleh Ibu Tuti. Pada saat itu bagaimana perkembangan informasi yang diterima dari pihak kepolisian dan apakah Bu Tuti juga pada saat itu sudah mengetahui bahwa Pak Darso ini kemudian sudah meninggal dunia, Bu? Saya belum tahu kabar. Saya mendengar kabar kalau Pak Darso meninggal itu pada tanggal 12 Januari 2025. Nah, silakan ada yang ingin ditambahkan. Jadi kami dari keluarga tahu kabar Pak Darso meninggal itu pada tanggal 12 Januari 2025 karena ada pihak kepolisian yang datang. Pada saat itu pihak kepolisian yang datang apa saja yang dijelaskan dan disampaikan, Mbak? Apalagi yang berkaitan dengan kasus kecelakaan yang dialami Ibu dan Bapak? Pihak kepolisian datang itu ngasih tahu kalau pelaku yang menabrak saya itu meninggal. Terus beliau minta kronologi kejadian waktu saya tertabrak dan Pak Geri yang tertabrak. Itu saja yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Tapi kan yang Pak Geri itu sopirnya beda, bukan Pak Darso. Baik. Lalu Bu, mengenai perkembangan penanganan kasus kecelakaan tabrak lari yang dialami Bu Tuti sendiri, yang disampaikan polisi seperti apa? Karena kemudian Pak Darso sudah meninggal dunia. Enggak ada sampai sekarang. Kan itu datang tanggal 12 kemarin. Tanggal 12 Januari kemarin datang hanya untuk menyampaikan informasi mengenai Pak Darso yang meninggal dunia, begitu ya, Bu? Inje. Ya. Lalu bagaimana juga dengan 2 teman lain yang pada saat itu berada di mobil yang sama? Polisi menyampaikan nggak, Bu, mengenai bagaimana perkembangannya? Belum ada kabar katanya. Baik. Mungkin sedikit Bu Tuti, apa kemudian yang ingin disampaikan atau ada harapan yang ingin disampaikan, Bu Tuti? Di sini saya kan sebagai korban dan Pak Geri juga sebagai korban. Dan kami mengalami luka yang itu berkepanjangan karena tulang leher kanan saya nomor 5 sama 6 itu geser, sedangkan Pak Geri tulang rusuk tulang rusuk 4 itu patah, terus pundak kanan itu juga di platina, sedangkan dari pihak pelaku sama sekali nggak ada kabar juga. 2 motor rusak. 2 motor juga rusak. Dan kami selama ini juga nggak ada komunikasi sama pelaku. Baik. Nggak ada itikat baik, istilahnya nemuin keluarga saya gitu. Terutama yang menabrak Pak Geri itu, kalau Pak Darso kan udah meninggal. Baik, itu yang diharapkan ya, Bu, ya? Menabrak Pak Geri itu kan dengan sengaja menabrak.
sesuai prosedur aja. Kami keluarga menurut kepolisian aja, menyerahkan semuanya ke kepolisian. Kami berharap pelaku-pelakunya yang belum tertangkap ini segera ditangkap dan bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena kami ini jangka panjang, sampai sekarang pun saya juga masih merasakan sakit juga gitu loh. Ya, baik. Ya, baik Bu Tuti, tentu kita doakan yang terbaik dari proses penanganan kasus ini yang dialami oleh Bu Tuti dan juga keluarga. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, dan tentunya pemirsa kami juga informasikan bahwa malam hari ini kami sudah berupaya untuk mengundang Ibu Poniem, istri dari almarhum Bapak Darso, namun beliau berhalangan untuk bisa bergabung karena tengah menjalani pemeriksaan di Polsek Mijen Semarang. Terima kasih juga Pak Arianto Sutadi, terima kasih Pak Yusuf Warsim. Kita ikuti bersama bagaimana proses penanganan kasus ini, tunggu hasil ekshumasi dan juga apa yang dilakukan oleh Propam Polri sendiri atas nama oknum anggota polisi.